Barang siapa jar Nabi kita yang berkata bagi kawannya sedangkan khatib sedang berkhutbah, diam, pakat laga, maka dia sudah melakukan hal yang sia-sia. Padahal menagur kawan bepandir. Ini khatib ini berkhutbah ada bepandir nih, jadi kita diam. Nah, kita pun jadi masalah, kita pun jadi batal juga. Artinya batal pahala mendengari khatib berkhutbah itu. Barang siapa berkata bagi temannya imam khatib sedang berkhutbah, diam, maka dia sungguh sia-sia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi. Wa yustahabbu al-ghuslu fihi wala ba'sa min taqribihi minar rawahi liyakuna aqraba ahdan bin nazafah. Dan disunatkan mandi pada hari Jumat itu. Sunatnya sunat yang sangat kuat. Disunatkan mandi pada hari Jumat bagi orang yang hendak ke masjid. Artinya baik laki-laki maupun perempuan yang hendak sembahyang Jumat itu disunatkan mandi. Bagi orang yang tidak ke Jumat karena uzur, itu tidak disunatkan baginya mandi Jumat itu. Dan tidak mengapa daripada hampirnya dia daripada berangkat, agar adalah dia lebih dekat masanya dengan kebersihan. Artinya mandinya itu lebih bagus lagi kalau mandinya itu hendak berangkat ke masjid. Walaupun boleh mandinya habis sembahyang subuh, boleh jam 7 boleh mandi sunat Jumat, tapi lebih baik lagi mandi itu begitu kita hendak berangkat mandi, supaya lebih hanyar, lebih dekat daripada bersih. Wa yustahabbu bihi, disunatkan pula pada hari Jumat itu akhdus sya'ar, mengambil bulu-buluan, artinya merapikan, mencabut atau memotong seperti kumis, janggut, bulu lainnya bulu ketiak. Nah, itu di hari Kamis itu sunat dibersihkan. Wa qalmuz zufri, memotong kuku, sunat juga hari Jumat. Wa qassus saribi, memotong kumisnya. Wa tatyibur raihah, mengharumi baunya. Wa lubsu ahsani siyab, dan memakai pakaian yang paling baik yang dia miliki. Sunat artinya, karena Jumat itu kan hari raya yang lebih mulia daripada hari raya biasa, lebih besar daripada hari raya fitrah, daripada hari raya Adha. Sehingga kalau hari raya itu kita memakai baju-baju yang baik, baju-baju yang baru, maka hari Jumat itu mestinya lebih lagi.
Wa yustahabbul bukuru ilal jami', disunatkan dia berangkat pagi ke Jumat ke masjid jami'. Wa ayyakuna fi sa'yi khashi'an mutawadi'an mutabadiran ila nidaihi ta'ala ilal jum'ah, dan bahwa adalah dia pada perjalanannya menuju masjid jami' itu khashi'an khusyuk, mutawadi'an tawadu', segera kepada panggilan Allah kepada Jumat itu. Wa yambagi an la yatakhatta riqaban nas, dan semestinya bahwa dia tidak melangkahi bahu-bahu manusia. Begitu masuk ke masjid, nah kita mencari saf, lalu kita melangkahi bahu-bahu orang. Itu perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan dan lagi menggugurkan pahala Jumat itu. Wala yamurra baina aidihim, dan tidaklah dia melewati di hadapan orang-orang yang sembahyang. Ada sembahyang tahiyatul masjid mungkin jamaah. Nah, kita masuk masjid kita lewati. Nah, itu kada boleh juga. Wal bukuru yusahilu alaihi dzalik, berangkat di pagi hari memudahkan atasnya yang demikian itu. Kalau kita berangkat di pagi hari masjid masih kosong, nah maka kita kada akan melangkahi bahu orang, kada akan melewati orang yang sedang sembahyang. Tapi kalau berangkat sudah parak, nah sudah berangkat sudah hampir azan, masjid sudah penuh, nah itu kita kesulitan untuk tidak melalui orang sembahyang atau melangkahi bahu-bahu orang. Faqad warada wa'idun syadid fi takhattir riqab, sungguh mendatang daripada Rasulullah SAW ancaman yang keras pada orang-orang yang melangkahi bahu orang lain itu. Nah, melingkang bahu orang ke masjid mencari saf nang kosong, itu perbuatan yang diharamkan. Wa mahma kana as-safful awwalu matrukan khaliyan falahu ayyatakhatta riqaban nas, bila mana saf yang di depan kosong boleh bagi dia melangkahi bahu-bahu orang. Ini di belakangnya berdahulu di muka masih kosong, saf pertama kosong, saf kedua masih kosong. Nah kita boleh melangkahi bahu-bahu orang itu, boleh melingkangi orang-orang untuk mencapai saf yang di depan yang masih kosong itu. Li'annahum dayya'u huquqahum, karena mereka yang ada di masjid itu menyia-nyiakan hak mereka, wa taraku mawadi al-fadilah, dan mereka meninggalkan tempat-tempat yang mulia. Saf pertama itu saf mulia, dikosongi. Saf ketiga, keempat, kelima, nah berisi dengan jamaah. Kita datang ke masjid, lalu hendak ke saf pertama karena kosong, boleh kita melangkahi, melingkangi bahu orang, karena mereka menyia-nyiakan haknya yang mulia di muka itu. Yang kada boleh itu kita masuk masjid, masjidnya sudah penuh. Nah, lalu kita melangkahi bahu orang, mencari kalau ada yang kosong. Kalau ada di sana yang kosong, di sini ada yang, kita melangkah-langkah. Nah itu yang diharamkan. Kalau di muka masih kosong, di belakang sudah penuh dengan jamaah, itu kita boleh melangkahi mereka, karena mereka sendiri yang meninggalkan haknya di muka. Qala al-Hasanul Basri radhiyallahu anhu takhattaw riqabal ladzina yaq'uduna ala abwabil jami' yaumal jumu'ah fa innahu la hurmata lahum. Langkahilah, lingkangilah bahu-bahu orang yang duduk di depan-depan pintu masjid pada hari Jumat. Makin parak lawang, makin hibak berdahulu. Langkahi bahu mereka, karena mereka itu tidak ada kehormatan baginya. Jadi orang-orang yang duduk di sekeliling pintu, di dalamnya masih kosong, itu orang tidak ada dihormati oleh agama. Nah, tidak dihormati oleh agama, boleh dilangkahi bahunya.
itu kada melanggar apa-apa karena mereka sendiri yang meninggalkan kehormatan diri mereka itu. Wa idza dakhalal masjida, bila dia masuk masjid, falyarka' rak'atain, hendaklah sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid. Wa in kanal imam yakhutubu, sekalipun imam sedang berkhutbah. Jadi kuat sembahyang tahiyatul masjid ini, kuat tuntutannya. Kita disuruh sembahyang 2 rakaat walaupun khatib sedang berkhutbah. Wala yamurru baina yadayn nas, dan dia tidak lewat di hadapan manusia. Bal yajlisu, bahkan dia duduk, ila aqrabi ustuwanatin, kepada yang hampir, yang dekat dengan tiang, au haitin, atau dinding, hatta la yamurru, sehingga mereka tidak lewat baina yadai, di hadapannya, a'ni baina yadail musalli, di hadapan orang yang sembahyang. Fa inna zalik, karena lewat di hadapan orang sembahyang, manhiyun anhu, dilarang daripadanya. Nah, jadi kita datang ke masjid, kita pilih tempat yang supaya jangan kelaluan orang, karena melalui itu kita jadi masalah. Melalui orang yang sembahyang itu ada ancaman, itu perbuatan yang dilarang. Wa man ijtaza bihi fayambagi ayyadfa'ah, orang yang melintas di hadapannya itu semestinya dia cegah. Kalau kita sembahyang sudah dekat dengan dinding atau sembahyang dekat dengan tiang, ada orang nak lewat di hadapan kita, nah itu kita larang, kita cegah dengan tangan demikian rupa supaya jangan lewat di hadapan kita. Fa illam yajid ustuwanatan falyansib baina yadayhi syai'a tuluhu qadra zira'in liyakuna dzalik alamatan lihaddih. Jikalau dia tidak mendapati tiang, hendaklah dia mendirikan di hadapannya sesuatu yang tingginya kurang lebih 1 hasta. Nah, tongkat kami misalnya ditajak, masjid dahulu orang kada bahasa min di tanah aja. Ini alamat tanda bahwa ini adalah batas kita sembahyang. Nah, kalau sekarang paling-paling kita sajadah kita hamparkan bahwa ini batas sembahyang kita. Nah, orang yang liwat di dalam batas itu berhak untuk ditolak, dikandang. Wa yundabu talabus saffil awwali, dan disunatkan mencari saf pertama. Fa inna fadlahu katsir, bahwa keutamaan saf pertama itu kasirun, banyak. Rasulullah bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas sufufil awwal. Allah memberikan rahmatnya, malaikat memintakan ampunan kepada orang-orang yang sembahyang di saf pertama itu. Nah, jadi orang sembahyang di saf pertama ini ada kelebihan dari orang yang sembahyang di saf kedua, karena saf pertama ini dapat doa dari para malaikat, dan Allah memberikan rahmat kepada mereka yang tidak diberikan bagi saf yang lain daripada saf pertama. Wal qurbu minal khatib liyastami al khutbah, dan disunatkan dia dekat daripada khatib agar dia bisa mendengari khutbah Jumat. Wa tukrahu salatu, dan dimakruhkan sembahyang Jumat itu fil aswaq, di pasar. Kan biasa masjid itu andaknya kada jauh lawan pasar. Masjid-masjid itu biasanya andaknya kada jauh dengan pasar, sehingga kalau masjid itu penuh, safnya bisa sampai ke pasar. Nah, makruh kita sembahyang Jumat itu di pasar, itu makruh. Warrihabil kharija anil masjid, makruh kita sembahyang di rihab pelataran yang di luar masjid, itu makruh sembahyang di situ. Wa alaihi ayyaqta'al kalama inda khurujil khatib, dan
atas seseorang itu memutus perkataan ketika keluarnya khatib, bal yastagilu, bahkan dia bekerja bijawabil muazzin, dengan jawaban muazzin, summa bisti'ma'il khutbah, kemudian mendengari khutbah. Kita membaca Quran, menghadang menunggu Jumat, begitu sudah azan tutup Quran, ganti dengan menjawab muazzin. Nah, apalagi khatib sedang berkhutbah, jangan bacaan apa-apa, karena pada saat itu yang paling baik adalah mendengari khatib berkhutbah. Jadi bacaan apapun pada saat khatib khutbah itu kita putus. Nah, kita hentikan untuk mendengari si khatib berkhutbah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, man qala li sahibihi wal imamu yakhutubu ansit faqad laga. Barang siapa, jar Nabi kita, yang berkata bagi kawannya sedangkan khatib sedang berkhutbah, diam, faqad laga, maka dia sudah melakukan hal yang sia-sia. Padahal menagur kawan bepandir. Ini khatib nih berkhutbah, ada bepandir nih, agar kita diam. Nah, kita pun jadi masalah, kita pun jadi batal juga. Artinya batal pahala mendengari khatib berkhutbah itu. Barang siapa berkata bagi temannya imam khatib sedang berkhutbah, diam, maka dia sungguh sia-sia. Wa mallaga, barang siapa yang sia-sia, wal imamu yakhutubu fala jum'atalah, tidak ada dapat pahala Jumat baginya. Yang kada dapat pahala Jumat. Jadi Jumat yang dilaksanakan itu hanya sekedar menggugurkan kewajibannya, pahalanya kada dapat. Wa hadza yadullu ala anna al-iskata yanbaghi an yakuna bi isyaratin aw rammi hasatin la bin nutqi. Dan ini menunjukkan hadis Nabi tadi atas bahwa menyuruh berdiam itu semestinya hanya dengan isyarat atau melimpar batu, bukan dengan bertutur kata. Kalau ada yang bepandiran, nah orang mahutbah, paling kita mah isyarat dengan diam, atau kita lempar sesuatu kepadanya. Jangan dengan kata-kata. Bila dengan kata-kata, maka kita pun akan kehilangan pahala Jumat.